Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini admin akan membahas tentang cara penginstalan Code Explorer yang dimana untuk fungsionalnya sama persis dengan File Manager yang sudah diinstal dari STB dan juga sama persis dengan Tiny File Manager. Cuman bedanya Code Explorer ini untuk tampilannya itu persis banget dengan tampilan Explorer di desktop ataupun PC kita. Nah, bagi kalian yang tertarik dan ingin menginstalnya di OpenWrt, silahkan simak video ini karena admin akan berusaha sebisa mungkin membahasnya sedetail dan juga mudah ya untuk bahasanya seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian support dulu dan channel saya ini biar saya lebih semangat membuat konten dengan cara di like, di subscribe dan juga di komen ya. Biar jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan silahkan komen di bawah. Oke, lanjut saja teman-teman. Jadi di sini admin untuk penguji cobanya menggunakan STB HG680P RAM 2 GB yang sudah diinstal OpenWrt milik Rere STB. Dan ini OpenWrt-nya itu menggunakan versi 23.05.3 dengan tool casual dengan rilisnya pada tanggal 14.07.2024. Kernelnya itu 5.15.152 ya, seperti ini. Oke, lanjut saja. Kita buka File Manager. Tentunya untuk File Manager ini katanya sudah yang terbaru, jadi responnya tuh oke banget. Nah ini ya, bahkan kayak nggak ada delay ya, seperti itu. Nah, untuk cara penginstalannya tentunya kalian harus mendownload bahannya. Untuk bahannya kalian bisa download linknya yang ada di kolom deskripsi di video ini. Nanti itu ada dua file yaitu Code Explorer-nya ya, masternya, dan juga script kode ekspornya. Kenapa kalian wajib mendownload scriptnya? Karena biar kalian nggak usah mengetik ulang untuk scriptnya. Jadi kalian tinggal copy paste saja dan otomatis Code Explorer-nya akan tampil di tampilan OpenWrt kalian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini untuk mempermudah teman-teman yang masih pemula seperti itu. Oke, anggap saja kalian sudah mendownload bahan-bahannya yang dua itu ya. Nah, jika sudah kalian download, mungkin kalian buka dulu nih ya si scriptnya. Oke, untuk scriptnya tampilannya bentar. Untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini untuk scriptnya. Dan ini jika sudah seperti ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah menampilkan ataupun menambah menu Code Explorer di sini ya teman-teman, di menu ini ya, baik itu di service ataupun di sistem. Oke, kita akan membahasnya, menambahkan dulu. Mungkin admin akan tempatkan di mana ya, kayaknya di sistem ya. Oke, admin akan tambahkan di sistem, mungkin di bawahnya File Manager seperti itu ya. Lanjut, kita menambahkan menunya dulu, yaitu kita ke folder, admin zoom, kita ke folder USR dulu ya teman-teman, folder USR. Kita klik, jika sudah ke folder lib ya. Jika sudah ke folder lib, kalian bisa ke folder lua dulu. Jika sudah, kalian ke folder luci. Lalu kalian ke folder controller. Oke, ini ya, controller. Oke, sudah ya. Nah, di sini biar kalian nggak usah membuat ulang, kalian copy paste saja. Nah, mungkin admin akan copy paste yang tiny file ya, tiny file 2 ini, yang ini ya. Sebenarnya kalian bisa copy paste yang lain, namun admin ingin copy paste yang tiny file. Caranya kalian bisa klik icon ini, yang ini ya teman-teman, kalian klik saja iconnya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian klik copy. Oke, di sini sudah ada dua, tentunya yang akan kita gunakan yang ini. Oke, kita edit dulu dengan icon ini. Kita edit namanya dulu ya teman-teman. Kita klik, kita rubah Code Explorer. Nah, seperti ini ya.
seperti ini, Code Explorer. Oke, ini sudah berubah untuk namanya ya teman-teman, sudah berubah menjadi Code Explorer. Nah, kita klik dulu dan isinya seperti ini. Kalian bisa pilih di edit ataupun advanced editor, silahkan. Kalau admin mungkin pilih yang edit saja. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita cocokkan dengan yang di sini ya teman-teman. Oke, modul Luci Control Code Explorer. Jadi ini kita copy paste. Sebenarnya kalian bisa copy paste semuanya, namun ini untuk pembelajaran saja ya. Ini kita belajar bersama. Nah, itu ya Code Explorer. Nah, seperti ini. Code Explorer, oke, sudah Code Explorer, back diesel, oke, betul, sama foundation admin. Karena kita ingin menempatkannya di menu sistem ya teman-teman, di menu sistem, maka di sini kita rubah ke sistem. Nah, karena admin mengopinya menggunakan karena admin copy yang file manager itu sudah otomatis ke sistem. Nah, jika kalian ingin menempatkan ke service, kalian ketikkan service seperti itu ya. Ini kita coba ke service dulu ya. Service. Oke. Kita paste lagi di sini Code Explorer seperti ini. Lalu template di sini rubah ke Code Explorer. Dan ya, semuanya sudah selesai. Jika sudah seperti ini, kita save. Oke, kita back lagi, dan kita sudah berhasil membuat luarnya. Lanjut, kita akan membuat HTM-nya ya teman-teman. Kita buat HTM-nya. Untuk HTM itu, jika kalian sudah keluar ke sini, kalian cari menu ataupun folder ya, sorry bukan menu tapi folder view. Oke, jika kalian sudah klik folder view, kita tempatkan di sini untuk HTM-nya. Kita copy lagi yang tiny file ya, biar nggak terlalu lama. Kita copy lagi dan kita ganti lagi untuk namanya menjadi Code Explorer. Oke, seperti ini ya. .htm. Klik OK. Jika sudah, kita klik dan kita edit lagi. Oke, kita cocokkan dengan yang ini ya teman-teman. Kalian ingin copy paste gak masalah ya, ini admin copy paste. Namun jika nggak ingin copy paste, kalian tinggal ketikkan saja sesuai. Ini tiny filenya kita ganti Code Explorer. Lalu mana lagi ya, ini tiny filenya kita ganti Code Explorer juga. Oke, untuk selebihnya sudah ya teman-teman. Di sini sudah nggak ada ya, jadi cuma dua itu yang kita ganti di sini dan di sini. Oke, oh ini ya teman-teman, yang di belakang ini ya teman-teman, kita harus ganti juga ya. Kita ganti ke Code Explorer di sini tiny filenya, dan ini diganti Code Explorer. Oh sorry, ini ganti ke index. Nah, index.php ya, seperti ini. Oke, jika sudah dirasa benar ya, jika sudah dirasa benar, nggak ada yang keliru, kita bisa save. Oke, kita back dan kita coba logout dulu. Nah, jika ada yang seperti ini ada yang salah berarti teman-teman. Kita back, biar nggak lama, kita copy dan seperti ini, kita save. Kita cari lagi yang barusan ya, takut ada yang salah di controller. Oke, kita coba cek di sini apakah ada yang salah.
Oke, kita coba logout. Masih error. Di sini yang error di USR libluci di kontrol. Oke. Oh ini ya, ini berarti kita back lagi. Berarti yang salah, yang error tuh di sini lib lua luci controller. Ini kayaknya huruf kecil ya, ini huruf besar punya admin. Connect mode mana wis ya. Oh ini ya, kita pakai huruf kecil. Oke, dan kita coba logout. Nah itu ya, sudah bisa. Jadi huruf kecil, huruf besar pun itu pengaruh banget teman-teman. Oke, ini sudah login lagi, dan kita cek di menu sistem. Dan mana ya teman-teman, code explore nggak ada lah, malah oh iya, admin masukkan di service barusan ya, malah muncul di service. Sorry ini ya. Oke, kita coba ganti lagi ya teman-teman. Sorry ya, kita kelip, keluar lagi, keluci, dan ke kontrol, code explore, edit. Ini ke mana ya, ke sistem ya teman. Service ini kita ganti ke sistem. Nah seperti ini ya, kita cek. Oke, sudah benar. Kita save dan kita logout kembali, kita login kembali. Loh. Oke, dan kita cek di menu sistem. Nah ini sudah muncul ya, code explore. Oke, sudah berhasil ya teman-teman untuk Lua dan HTM-nya. Dan jika kita klik, nah di sini ya, karena nggak ada servernya, lalu kita masukkan servernya ataupun mentahannya, masternya lah ya, seperti itu. Jadi kita ke file manager lagi, kita masukkan di folder www. Oke, kita klik saja dan kita copy paste di sini teman-teman. Ini kita masukkan dengan cara klik titik 3 pojok kanan atas, klik upload, dan kita drop file. Kita klik. Nah, untuk filenya itu 14,5 MB-an ya. Kita back, dan ya ini sudah bisa ya. Jika sudah seperti ini, kalian bisa klik unzip ya. Jangan pilih yang unzip to folder ya, namun pilih yang unzip. Oke, kita klik unzip, kita tunggu prosesnya, proses pengekstrakan dari masternya seperti itu ya. Jika sudah, ini kita hapus saja, kita delete. Ntar kita klik code explore. Nah di sini sudah ada indeks PHP-nya. Oke, ini sudah bisa. Jika sudah seperti ini, kita ganti dulu namanya ya teman-teman, karena ini ada tulisan masternya. Kita ganti, kita hapus. Oke, nah seperti itu ya. Jadi untuk nama foldernya seperti ini, kita hapus untuk tulisan masternya ya. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik ini ya, di menu sistem code explore. Kita klik, dan ya seperti inilah tampilannya. Oke, admin perkecil. Nah tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian ingin di tampilan desktop atau full, itu kalian bisa ketikkan IP-nya, IP SDB dulu 192.168.1.1 trip code explore. Nah seperti ini ya, kita enter. Apa yang salah nih ya?
Oke, Code Explorer, sorry, kurang R-nya. Nah, jika tampilan fullnya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa mengganti ke bahasa ya. Ke bahasa Indonesia ada nggak ya? Kita cek bahasanya, ada teman-teman. Ini ya, ada bahasa Indonesia. Kita klik. Oke, ini sudah ke bahasa Indonesia. Operasi pemantauan. Nah, di sini kalian harus membuat username. Sorry, bukan username. Kalian harus membuat password. Jadi yang di atas buat ketikan password yang pertama, dan ini konfirmasi passwordnya biar benar atau tidak ya, harus disamakan. Nah, untuk defaultnya, untuk usernya itu adalah admin ini ya, atau rata-rata menggunakan demo, atau kalian bisa menggunakan tamu yaitu guys seperti itu ya. Ini yang admin perlihatkan. Nah, ini ya. Oke, kalian bisa menggunakan username dan password demo ataupun menggunakan username dan password guys. Ini untuk tamu. Dan ini untuk rata-rata pengguna demo, dan untuk administration itu menggunakan admin dan passwordnya kalian buat di bawah seperti itu. Oke, di sini kita buat password dengan mudah, root semua. Jika sudah, kita enter. Ya, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita ketikkan admin dan ini kita ketikkan root ya, karena passwordnya barusan admin root. Dan tidak lupa kita klik ingat kata sandi biar nggak usah mengetik ulang setiap kita ingin membuka Code Explorer. Kita login. Dan ya, seperti inilah tampilan Code Explorer-nya teman-teman. Sama persis dengan PC ya teman. Jadi bisa seperti ini, bisa ya persis banget lah ya. Lalu di sini ada direktori umum. Ini kita bisa apa ya, abaikan saja, yang penting kita fokus ke desktop. Nah, ini untuk folder Cina ini kita bisa hapus ya, kita bisa buat ulang yang enggak Cina lah ya, seperti itu. Oke, kita ke desktop. Nah, untuk tampilan desktopnya seperti ini aplikasinya ya teman-teman. Ini kita bisa hapus ya, kita bisa hapus aplikasinya ini ya, kita bisa hapus. Oke, kita ke desktop. Ya, tampilannya seperti ini ya, persis banget seperti apa namanya, seperti Windows ya. Untuk tampilannya, ini ada kincir anginnya. Ini apa nih ya? Ini kosong, ini about. Oke. Lalu di sini ada pengaturan sistem. Ini kita bisa klik 2 kali. Ini pengaturan sistemnya ya, seperti ini. Manajemen, editor, desktop. Ini juga ada temanya. Ini ya, ini kita bisa hapus yang barusan, yaitu yang menggunakan username password demo dan guys. Ini kita bisa hapus juga, dan ini kita bisa non public juga ya teman-teman ya. Silahkan jika ingin dihapus, ini kita hapus saja, hapus. Oke, kita hanya bisa login menggunakan username admin ini. Pusat pribadi di sini, ubah password, sandi, buka file manager name, pokoknya ini untuk wallpapernya kita bisa ganti ya. Ini admin ganti seperti ini. Book manager, pengaturan tema. Nah, ini juga ada tema. Admin coba ganti ke ini saja. Oke. Jadi banyak ya, di sini ada tema Windows. Ini tema Windows 10. Ya seperti ini, Windows 10, ini Windows 7. Ini Mac OS ya. Mac OS ya. Lalu ada cerah, metro biru dan yang lainnya. Dan juga bisa custom ini teman-teman. Nah, ini ya, jika ingin custom silahkan. Oke, jika sudah kita ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini juga ada menu ada folder sampah. Kita kontrol Alt. Kita ini bisa hapus ya teman-teman. Benar-benar menghapus dan enter. Ya, sudah menghilang. Persis banget kan ya. Jika kita klik di pojok ini yang ada tulisan key yang bawah ini ya, key,
Kita klik. Di sini juga ada code cloud, pusat pribadi, tentang karya menggunakan bantuan. Kita ke manajemen file dulu ya. Oke, kita coba buat folder dulu. Kita klik folder baru dan kita ketikkan OpenWrt. Nah, ini kita sudah selesai membuat OpenWrt. Nah, bagaimana jika kita ingin mengedit config OpenClass? Itu mudah. Kita klik di sini, kita back home, kita kembali. Nah, ini tampilan folder yang ada di STB kita ataupun di firmware OpenWrt. Nah, jika kita ingin mengeklik ini kan lama ya, kita harus kembali seperti barusan karena kita harus mengklik yang ini ya. Biar mudah kita bisa menempatkan folder ini, kita bisa tandai di bookmark. Caranya, contoh kita sering tuh ke OpenClass ya. Jadi kita buka etc dulu karena etc itu karena OpenClass itu ada di folder etc. Kita klik yang ini, yang folder OpenClass ya, yang ini ya, folder OpenClass. Kita klik dan ini. Nah, jika sudah ke tampilan folder OpenClass, kita bisa klik yang ini ya, ke bookmark. Oke, kita klik dan otomatis sudah muncul di sini teman-teman. Kita klik, nah itu ya, dan otomatis ke sini. Jadi seperti itu. Kita contoh lagi ke folder folder www mana nih ya? Nah ini ya, kita buka lalu kita tandai lagi. Kita back ke folder apa biasanya ya? etc biasanya ya, yang sering USR. Oke lah, USR. Ini kita bisa tandai juga, atau ke lib biasanya yang sering tuh ke lib. Kita lib, kita tandai keluar Luci viewer. Ini juga sering biasanya ya kita tandai. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah bertambah OpenClass www usr lib view. Nah, ini kita bisa tambahkan sesuai kebutuhan kita. Dan ya, kita klik langsung ke OpenClass. Jika ingin mengedit config seumpama ya. Oke, karena di sini nggak ada config-nya, sorry, karena nggak ada config-nya. Mana nih ya, rule. Nah ini ya, kita klik. Ini kita bisa buka menggunakan apa nih ya? VLC. Nah ini ya, domainnya seperti ini. Jadi kita bisa mengedit config juga ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita coba cek yang ini, speed test. Kita buka. Nah ini ya, kita bisa edit. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan video kali ini. Semoga kalian suka dan mudah dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, silahkan komen di bawah di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.